Gajah Mada dan Layang Samba melayang turun dengan ringan ke halaman pendopo. Begitu kaki mereka menjejak tanah, segera keduanya berlari kecil, mengendap-endap memasuki pendopo. Gerakan itu begitu cepatnya, sehingga prajurit jaga tidak mengetahui ada dua bayangan berkelebat memasuki pendopo. Samba, lorong yang menghubungkan antara pendopo dan ruang bilik Tiah Palisir nampaknya juga sepi dari penjagaan. Teledor sekali para prajurit itu menjalankan tugasnya. Silakan Tuanku Bekel menyusuri lorong terlebih dulu. Biarlah saya di sini melindungi Tuan. Nanti saya segera menyusul. Aku akan langsung menuju pintu bilik, lalu membukanya. Begitu aku masuk, kau jangan menunggu-nunggu lagi. Langsung susul aku. Baik, Tuan. Baik. Dengan merunduk-runduk, Gajah Mada berlari kecil menuju pintu bilik Tiah Palisir. Layang Samba tetap di tempat persembunyiannya, di balik sebuah arca batu besar, mengawasi dan melindungi Gajah Mada kalau ada serangan mendadak. Sebentar kemudian, Gajah Mada telah berdiri di depan pintu bilik Tiah Palisir. Begitu pintu dibuka, Gajah Mada langsung menyeruak masuk. Layang Samba segera menyusul dan berdiri di belakang pintu, menjaga segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Harap Tuan Tiah Palisir tenang dan tidak perlu panik. Kau siapa? Aku Bekel Gajah Mada. Lupakah Tuan padaku? Tidak mungkin. Jangan mengaku aku. Kau bukan adik Gajah Mada. Bukan. Mengapa Tuan seperti melihat hantu? Aku tidak percaya kau adalah Bekel Gajah Mada. Bukankah dia telah tewas dalam pemberontakan Rakuti? Aku benar Bekel Gajah Mada. Tidak. Bukan. Aku berhasil lolos dalam penyergapan Rakuti. Dan bersama Gusti Prabu Jayanegara serta Mapati Aryatada, aku berhasil selamat dari kejaran pasukan pemberontak. Oh, benarkah itu? Lalu, di mana Gusti Prabu dan Gusti Pati? Beliau semua dalam keadaan sehat-sehat dan tinggal menunggu saat yang tepat untuk kembali ke Majapahit. Oh, benarkah itu? Benarkah? Tuan Tiah Palisir, kedatanganku bukan cuma sekedar memberitahu bahwa Gusti Prabu Jayanegara dalam keadaan selamat. Tetapi ada hal lain yang lebih penting. Apakah itu, Adi Bekel? Prabu, dan mengharapkan beliau kembali naik tahta. Iya, aku tetap setia terhadap Gusti Prabu dan berharap beliau kembali naik tahta memimpin negeri ini. Bisakah kata-kata Tuan dijadikan pegangan? Adi Bekel, sudah lama kami semua membenci pemerintah Rakuti. Bahkan kami ingin suatu kelak dapat menyusun kekuatan atau pasukan tandingan guna melawan dan merobohkan pemerintahan tidak sah Rakuti. Siapa saja yang Tuan maksudkan dengan kami semua itu? Mapanji Elam, Empu Pamot, dan Tumenggung Siwur. Masih ada sekian banyak lagi para kepala pasukan yang sewaktu-waktu menunggu perintah. Bagus. Aku senang mendengar ini semua. Kalau begitu, Tuan-tuan bisa saling merundingkan rencana-rencana kita. Aku sudah menghubungi nama-nama yang Tuan Palisir sebutkan tadi. Jadi kau telah menghubungi mereka, Adi Mada? Iya. Bagus. Jika demikian, kami akan segera mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Setelah itu, kami tinggal menunggu perintah darimu. Lalu kapankah Tuan Tiah Palisir akan mengajak tuan-tuan yang lain untuk berbicara? Apakah perlu secepatnya, Adi Bekel? Lebih cepat akan lebih baik. Jika malam ini jelas tidak mungkin, bagaimana kalau besok malam? Bagus. Aku setuju, Tuan Palisir. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun pasukan? Ya, tinggal pembicaraan besok malam saja. Tapi yang jelas, penyusunan jangan terlalu lama. Nanti bisa dicium telik sandi Rakuti.
Barangkali membutuhkan waktu sampai 5 hari. Kukira hari kelima itulah kita mulai bergerak. Cepat sekali Adi Bekal. Sebab sudah tak ada waktu lagi bagi kita untuk berpanjang lebar. Selagi Rakuti belum menyadari keadaan, maka serangan dadakan akan membuat mereka kalang kabut. Bukan main. Begitu yakinnya Adi Bekal dengan persiapan sesingkat itu. Tuan Palisir, kita harus menghargai waktu yang sesingkat itu. Baiklah Adi Bekal Mada. Sementara menunggu waktunya tiba, bagaimana jika Adi Bekal tinggal di sini? Dan besok malam Adi Bekal Mada bisa berbicara langsung di dalam pertemuan itu. Terima kasih, Tuan Tiang Palisir. Keesokan harinya, ketika malam mulai merayap melingkupi Majapahit, Tiah Palisir mengajak para pejabat atau penggawa tinggi kerajaan yang masih setia terhadap Prabu Jayanegara untuk berkumpul di kediamannya. Untuk menghindari kecurigaan para prajurit jaga, mereka datang dan pergi satu persatu. Ingat, waktu kita tidak banyak. Hargailah waktu sebaik mungkin dan gunakan secermat mungkin. Kita bertemu tidak bisa berlama-lama dan berkumpul menyatu. Nanti para prajurit jaga bisa mencium gerak-gerik kita. Nah, Tuan Mapanji Elam, saya kira Tuan dapat memastikan kira-kira berapa jumlah prajurit yang bisa Tuan rekrut. Ya, berdasarkan yang sudah saya amati, tidak lebih dari 50 prajurit. Namun ini pun baru merupakan pengamatan sementara. Karena banyak di antara para kepala prajurit tidak suka pada pemerintahan Rakuti yang lalim. Hanya saja karena mereka takut, maka mereka memilih diam. Saya kira semakin lama akan bertambah banyak para prajurit yang akan memihak kita. Jika perlawanan ini kita atur dengan rapi dan cermat. Baiklah, jika sudah tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Karena sebentar lagi jam malam akan dimulai. Hati-hati Tuan Mapanji Elam. Terima kasih. Permisi. Keesokan malamnya, muncul Empu Pamot di Wisma Tiah Palisir. Mereka lalu berbicara di ruang pribadi Tiah Palisir. Kembali Bekal Gajah Mada memberi pengarahan dan petunjuk agar hari pelaksanaan nanti berjalan lancar. Bagaimana Adi Mada? Kapan bisa kita mulai? 3 hari lagi. Pada waktu itu, hendaknya semua dalam keadaan siaga penuh dan mental baja. Kita tak gentar gugur demi kembalinya tahta Sang Prabu Jayanegara. Lalu kekuatan yang bisa Tuan Bu Pamot siapkan? Saya masih harus berkeliling dari satu kelompok pasukan ke kelompok pasukan lain. Tapi saya yakin bahwa kekuatan yang terpendam cukup bisa kita andalkan. Karena mereka terdiri dari para prajurit yang kecewa atas pemerintahan lalim Rakuti. Bahkan di antara mereka, kerap saya dengar keluhan yang menyatakan kerinduan mereka akan kembalinya Gusti Prabu Jayanegara ke Majapahit. Sampaikan kepada mereka bahwa kendati kita akan merobohkan kekuasaan Rakuti, tetapi hendaknya jangan terlalu bernafsu. Karena serangan akan kita mulai setempat-setempat. Bagian demi bagian kita kuasai. Pos demi pos. Sampai akhirnya ke alun-alun dan istana Majapahit yang kini dikuasai Rakuti. Baik, Adi Bekal Mada. Ajak serta para penggawa lain yang sudah sejak lama ingin menumbangkan kekuasaan Rakuti. Baiklah, Tuan Palisir. Nah, kiranya cukup sampai di sini dulu. Kita harus menghindari kecurigaan pihak lain. Kalau begitu, saya permisi. Bekal
Gajah Mada nampak berhati-hati sekali dalam menjalankan rencananya. Setelah Mapanji Elam dan Empu Pamot, kini Tumenggung Siwur datang ke Wisma Diah Palisir. Tumenggung Siwur sebagai seorang penggawa tinggi paling banyak memiliki pengikut. Meski di antara para prajuritnya ada yang masih suka terhadap pemerintahan Rakuti, tetapi jumlahnya tidaklah seberapa. Bagaimana Adi Begal? Apakah rencana sudah bisa dijalankan? Besok malam semuanya sudah harus siap sedia di tempat masing-masing. Penyerangan dilakukan dengan diam-diam di tiap pos-pos jaga. Gardu-gardu prajurit lalu merembes ke alun-alun dan istana Majapahit yang dihuni oleh Rakuti. Lalu berapa kekuatan pasukan kita yang sebenarnya? Tergantung dari tuan-tuan sendiri. Sejauh mana dapat menghimpun prajurit-prajuritnya. Tetapi yang pasti, bahwa setiap prajurit tentu akan mengikuti perintah atasannya secara langsung. Dan jangan khawatir dengan jumlah. Karena yang kita butuhkan adalah kecerdikan dan kemampuan. Beritahu juga para punggawa yang lain yang sekiranya masih setia terhadap Gusti Prabu Jayanegara. Baik, Adimada. Kita tidak punya banyak waktu. Oleh sebab itu, gunakanlah waktu itu sebaik mungkin. Baik, Adimada. Nah, sekarang, sebelum ada yang mencurigai kita, cepatlah tinggalkan tempat ini. Tuan Tumenggung bisa gunakan pintu belakang. Baiklah, Tuan Diah Palisir. Saya permisi. Hati-hatilah Tuan Tumenggung Siwur. Terima kasih. Tumenggung Siwur segera beranjak meninggalkan ruang pribadi Diah Palisir. Dengan mencoba bersikap tenang dan biasa-biasa saja, Tumenggung itu lewat di depan para prajurit jaga. Setelah itu dia naik ke atas kudanya dan melarikannya keluar dari Wisma Diah Palisir untuk kembali ke wisma kediamannya. Jam malam sebentar lagi akan berlaku, sebab itu dia melarikan kudanya cepat-cepat menembus keremangan malam. Kita tinggalkan bekal Gajah Mada yang sedang menjalankan persiapan-persiapan rencananya. Kini kita beralih ke luar kota Raja Majapahit, yang malam itu dikagetkan oleh derap pasukan berkuda. Malam terang bulan, suara cengkrik dikalahkan oleh puluhan kaki-kaki kuda yang menggemburu memecah keheningan. Ternyata derap pasukan berkuda itu datang dari laskar berpakaian serba putih dan bercadar putih. Benar, mereka kelompok pendekar bunga putih yang turun Gunung Lejar menuju pinggiran kota Raja Majapahit. Mengapa kita berhenti di Dinda Tunggadewi? Kita harus mengatur siasat sebelum masuk ke wilayah pinggir kota Raja, Kanda Cakradara. Yunda, apakah tidak lebih baik kita istirahat saja dulu di tepi hutan tarik ini? Benar, Yunda Tunggadewi. Bagaimana jika kita istirahatkan saja laskar kita? Bagaimana, Kanda Cakradara? Ya, kukira sebaiknya istirahat sebentar, sambil kita menyusun siasat penyerangan. Paman Pranayam, perintahkan semuanya untuk istirahat. Setelah itu, Paman kemari untuk membicarakan rencana-rencana kita masuk ke pinggiran kota Raja. Laskar kelompok pendekar bunga putih segera mengambil tempat untuk istirahat sejenak. Setelah itu,
Pranayam kembali bergabung dengan Tunggadewi, Raja Dewi, Cakradara dan Kudamerta untuk membicarakan rencana dan siasat penyerangan ke wilayah pinggiran kota Raja Majapahit. Nah, bagaimanakah rencana bekal Gajah Mada? Akankah mereka berhasil merobohkan pemerintahan Rakuti yang lalim? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.